Ya, baik Bapak Ibu, karena jam sudah menunjukkan jam 8 lebih 11, kita mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Selamat malam Bapak Ibu, para jamaah calon tamu Allah yang semoga Allah muliakan. Yang saya hormati para jamaah semuanya, jamaah Sunnah Travel Umroh Itikaf Ramadan 1447 Hijriah, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati pula owner Sunnah Travel dan para ustadz pembimbing yang hadir di Zoom meeting malam ini, terkhusus Ustadz Ari Afriansyah. Alhamdulillah kita bertemu lagi Bapak Ibu di Zoom meeting kita dalam rangka pembekalan manasik umroh online. Di pertemuan kita berarti hari ini yang ketiga. Alhamdulillah juga masih bersama saya Bapak Ibu Harnoto, dan insya Allah akan menemani Bapak Ibu semuanya di Zoom meeting online kali ini. Masih bertugas sebagai moderator yang akan menemani Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting malam ini, karena Alhamdulillah audiens sekarang baru ada 86. Semoga yang lain akan ikut join. Karena malam ini kita akan membahas mengenai atau materi fikih safar. Karena pembahasan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, insya Allah, terkhusus bagi Bapak Ibu yang nanti akan safar atau ibadah umroh. Maka dari itu mohon dipersiapkan segala sesuatunya agar Bapak Ibu semuanya dapat menyimak dengan baik dan fokus. Semoga materi atau pembahasan kita malam ini dapat menambah ilmu atau wawasan kita semuanya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita beritahukan dulu untuk rundown kita malam ini ada 3 sesi. Sesi pertama jam 8 lebih 10 sampai jam 8 kurang lebih 15, yaitu pembukaan oleh moderator, yaitu saya sendiri. Kemudian jam 8.15 sampai kurang lebih jam 9.15, kita berikan waktu kurang lebih 1 jam untuk pemaparan materi fikih safar oleh Ustadz Ari Afriansyah LC Hafidhullah selaku pembimbing umroh itikaf Ramadan 1447 Hijriah. Kemudian sesi ketiga jam 9.15 sampai kurang lebih jam 9.45. Kurang lebih kita berikan waktu 30 menit. Tapi jika tidak ada pertanyaan, kita tutup lebih awal. Baik Bapak Ibu, itu pembuka dari saya. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pemateri kita malam ini, yaitu Ustadz Ari Afriansyah LC Hafidhullah, yang akan langsung memaparkan materi fikih safar. Tafadhol Ustadz. Suara saya terdengar ya, Pak Harwanto. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Zoom meeting berkah hidayah sunnah calon para tamu-tamu Allah di Ramadan nanti, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi, merahmati Bapak Ibu semuanya, keluarga diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap langkah kita dalam menuntut ilmu ini. Pertama-tama saya bersyukur, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, khususnya malam Ahad ya, dengan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai penuntut ilmu, maka seyogianya marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya, patut kita berikan apresiasinya kepada travel yang Masya Allah ini ya, berkah hidayah sunnah, yang sudah memfasilitasi Bapak Ibu semua ya, semata-mata memang ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat Bapak Ibu. Karena memang pada hakikatnya travel ini adalah travel yang memang bukan hanya travel yang hanya kepada hal-hal yang sifatnya apa kalau kita bilang terkadang tidak memberikan sesuatu yang menjadi hak kepada para jamaah sekalian. Maka kewajiban daripada berkah hidayah sunnah ini, travel ini, sekali lagi ya, memfasilitasi ibu bapak agar
agar apa? Agar mengamalkan apa yang sudah Rasulullah SAW berikan kepada kita, para ulama-ulama terdahulu juga, yaitu berkaitan dengan babul ilmi qoblal qaul wal amal, yaitu tentang bab ilmu, bagaimana kita itu harus berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para jamaah yang sudah mempercayai travel berkah hidayah sunnah untuk bisa menjalankan ibadah umrah nanti di bulan Ramadan. Sekali lagi jazakumullahu khairan, insyaallah kami beserta para asatidzah dan juga para tim di berkah hidayah sunnah akan selalu memaksimalkan apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu, untuk ibadah umrah, dan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu nanti di bulan Ramadan. Jemaah berkah hidayah sunnah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Izin saya screen ya Pak Harmato. Insyaallah. Ya, Fadil Ustaz. Sedikit saja Ibu Bapak ya, berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu agama. Kita kepengen Ibu dan Bapak semuanya yang ada di Zoom meeting ini, ya, kalaupun nanti tidak sempat untuk mendengarkan Zoom meeting ini, bisa nanti lewat YouTube yang akan diupload oleh saudara kita Pak Harnoto di YouTube. Mudah-mudahan sekali lagi ini sebagai penyemangat, ya, bagaimana seharusnya kita sebagai seorang mukmin agar kita lebih semangat lagi. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah 18 hari, 22 hari, 20 hari, 17 hari, tapi kita terbilang haba'an mansur, perbuatan kita akhirnya terbengkalai begitu saja tanpa didasari dengan ilmu. Maka di sini saya mengajak kepada Bapak dan Ibu semuanya, ya, di antara keutamaan menuntut ilmu, ya, insya Allah ini, ya, banyaknya manusia yang tidak tertarik menuntut ilmu. Dan alhamdulillah nih kita sudah lebih daripada 90-80 orang ya. Ya, alhamdulillah berarti antusiasnya Bapak dan Ibu dalam menuntut ilmu ini. Mudah-mudahan jamaah berkah hidayah sunnah ini selepas daripada program Zoom meetingnya, kajian lewat daringnya, kemudian nanti di tanggal 31 Januari juga akan bertatap online, offline juga, Masya Allah. Maka kita ini mudah-mudahan termasuk adalah orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Realitas perilaku orang-orang yang sudah berilmu tidak mencerminkan keluhuran, ketinggian ilmu yang dimilikinya. Dan ini juga, ya, kita di sini adalah, ya, di malam hari ini nimbab murojaah, ya, murojaah, kemudian saling muzakarah, ya. Nanti jika ada pertanyaan, ya, kita bisa sharing dan sebagainya. Insya Allah apa yang menjadi sesuatu yang bermanfaat buat Bapak dan Ibu, insya Allah akan diberikan oleh Bapak dan Ibu. Yaitu mengembalikan semangat menuntut ilmu dan menampilkan keindahan ilmu dalam kehidupan. Ya, pokoknya tidak ada yang namanya menuntut kita sebagai seorang penuntut ilmu, dan Allah juga akan menaikkan derajat kita dengan apa yang memang menjadi tugas kita sebagai khalifatullah, yaitu khalifah di atas bumi ini. Maka menuntut ilmu adalah suatu kewajiban buat kita. Next, dan Bapak dan Ibu paham juga ini sekedar menjadi sesuatu yang bermanfaat insya Allah, ya. Al-ilmu dalam kitab Mu'jam al-Wasit yaitu adalah idraku syai'i bihaqiqatihi, mengetahui sesuatu sampai pada hakikatnya, ya. Maka seyogianya ketika ibu bapak belajar tentang fikih safar, kemudian keutamaan tauhid, kemudian nanti ada fikih etika, ya, maka harus mengetahui pada hakikatnya ilmu tersebut, yaitu idraku syai'i bihaqiqatihi, mengetahui sesuatu sampai pada hakikatnya. Jadi jangan setengah-setengah. Kita sudah mengeluarkan uang puluhan juta, kita sudah capek, lelah, qadarullah, ya, ketika nanti sampai di Mekah dan Madinah, banyak hal-hal yang ya, mestinya kita sudah ketahui, qadarullah malah tidak diketahui, akhirnya melakukan sesuatu, naudzubillah, melakukan perkara-perkara yang memang itu tidak ada dasarnya daripada Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Berkata seorang imam ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, ya.
Jadi bagus sekali Bapak dan Ibu ya, biar makin semangat lagi dalam menuntut ilmu. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan adalah naqibul jahli. Ilmu itu adalah naqibul jahli, kebalikan dari jahil, kebodohan. Sedangkan menurut beliau adalah idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Yaitu mengetahui sesuatu secara pasti dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, tapi tidak ada bedanya dengan kitab Mu'jamul Wasit kemudian dengan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, jadi sekali lagi mengetahui ilmu itu bukan setengah-setengah. Tugas kita sebagai penuntut ilmu harus mengetahui ilmu secara mujmal, secara keseluruhan. 6. Jamaah berkah hidayah sunnah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Nah, ini juga biar Bapak dan Ibu semakin semangat juga dalam menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu amalan yang utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah catat kita di program Zoom meeting kita ini dalam rangka menuntut ilmu, dan Allah akan mudahkan bagi kita semua untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu diminta ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi. Sampai pun ikan yang berada dalam air, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah. Ya, ini yang harus digarisbawahi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang yang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka ia telah mendapatkan keberuntungan besar. Ya, Masya Allah nih. Kalau seandainya kita selepas dari Zoom meeting ini, Allah mewariskan kepada kita ilmu, kemudian Allah kita akan mendapatkan keberuntungan yang besar, yaitu kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah taala dalam hadis as-sahih. Nah, dalam surat Thaha ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang memang harus kita selalu minta kepada Allah. Ya. Makanya di antara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang itu memang niatnya menuntut ilmu, maka selalu minta kepada Allah. Ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta selalu kepada Allah, tidaklah minta dinar, tidaklah minta dirham, tidaklah minta kekayaan dan lain sebagainya, tapi yang selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta adalah Waqur Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, ya, keutamaan tauhid kemarin juga, ya, kemudian besok juga kita akan mendapatkan Masya Allah suatu keberuntungan yang besar juga di hari Senin malam Selasa seputar tanya jawab yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Roy. Itu yang disia-siakan itu. Ya Bapak Ibu, sesibuk apapun. Ya, sesibuk apapun, luangkan waktu nanti di hari malam Selasa, yaitu perihal tentang tanya jawab seputar umroh, seputar etikaf, seputar yang lain-lain lagi dan lain-lain sebagainya. Insya Allah itu sangat bermanfaat. Maka luangkan waktu untuk selalu berdoa dengan doanya Allah, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qur Rabbi zidni ilma. Ada perkataan yang bagus para jamaah yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkataan dari seorang imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Apa yang beliau sampaikan? Allah tidak mungkin memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu yang rendah. Ya, maka kita pahami bahwa ilmu adalah sesuatu yang tinggi di hadapan Allah. Ya, ini yang Masya Allah ini Bapak dan Ibu nih, Masya Allah nggak sia-sia belajar di malam hari ini. Ya, ilmu adalah sesuatu yang memang ya, yang menjadi tambahan sesuatu yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam surat Al-Mujadilah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan ini juga mudah-mudahan menjadi penyemangat juga
bagi para bapak dan ibu calon jemaah umroh Ramadan i'tikaf 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Ini yang kita sebut dengan warna merah. Ini yang harus menjadi perhatian, bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya. Sekali lagi bahwa kita menuntut ilmu walaupun di Zoom ini kita niatkan untuk raful jahli, mengangkat kebodohan kita dalam agama. Ya. Jadi para ulama-ulama terdahulu ketika menuntut ilmu itu niatnya adalah raful jahl, mengangkat kebodohan dirinya ya terhadap perihal agama. Ya. Jadi bukan semena-mena kita belajar Zoom meeting ini karena terpaksa, tidak. Buang hati kita tuh buang. Jangan sampai kita menuntut ilmu ini memang kebutuhan kita kepada ilmu. Kita butuh dengan ilmu agar kita beribadah kepada Allah benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Jarir rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya wa yarfa'ullahu alladhina utul ilma min ahli ilma 'alal mu'minin alladhina lam yu'tul ilm bi fadli ilmihim darajat. Orang-orang yang beriman memiliki derajat tinggi di hadapan Allah. Ya, begitu pula kalau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, al ulama'u fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajah. Para ulama, ya, ulama-ulama itu sesungguhnya mereka itu derajatnya ya tinggi nanti dibandingkan para para mukminin itu bisa ini ati darajah 700 derajat kedudukannya tinggi di akhirat. Mabaina darajataini niata'am. Setiap satu derajatnya itu apa? Kalau kita bilang perjalanannya sampai 100 tahun. Bayangin, orang yang berilmu adalah orang-orang yang Allah berikan baginya suatu keistimewaan yang nanti kelak di akhirat derajatnya tinggi dibandingkan kaum mukminin yang tidak menuntut ilmu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga sebagai pengingat kita di antara keutamaan ilmu adalah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Coba Bapak dan Ibu perhatikan. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, Allah menyandingkan kita dengan para malaikat. Begitu ta'zimnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang penuntut ilmu, derajatnya seperti malaikat. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Nah, jamaah berkah hidayah sunnah rahimahni rahimahullahu taala. Kemudian terakhir, mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk menuntut ilmu. Penjelasan Ibnu Qayyim Az-Zawziyah rahimahullahu taala dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Beliau mengatakan, seandainya keutamaan ilmu hanyalah kedekatan pada Rabbul Alamin atau Rabbus semesta alam dikaitkan dengan para malaikat, bertempat dengan penduduk langit, maka itu sudah mencukupi untuk menerangkan akan keutamaan ilmu. Apalagi kemuliaan dunia dan akhirat senantiasa meliputi orang yang berilmu, dan dengan ilmunya dan dengan ilmulah syarat untuk mencapainya. Masya Allah, perkataan yang sangat luar biasa dari seorang Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah, ya, bahwa kemuliaan di dunia dan akhirat senantiasa meliputi orang yang berilmu. Mudah-mudahan dengan kita ya mengetahui keutamaan-keutamaan ilmu yang tadi kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semakin semangat, jangan sampai meninggalkan Zoom meetingnya untuk pertemuan Ahad besok, hari Senin, Sabtu depan, Minggu depan, Sabtu depan, Minggu depan, ya, karena memang kemuliaan dunia dan akhirat akan senantiasa bersama dengan orang-orang para penuntut ilmu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perihal terlihat ya Pak Harnoto ya. Iya, Ustaz, terlihat. Kurang dibesarkan aja, Ustaz. Nah, udah besar ya. Ya, sudah besar ya, Masya Allah. Sip. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pembahasan kita tentang adab-adab safar ya. Karena ini yang akan kita mulai sebelum kita beranjak ke Mekah dan Madinah, ini yang harus kita perdalami dulu. Ini yang harus kita dalami dulu. Ini harus kita kejar dulu. Seperti apa adab-adab safar seperti itu ya. Dari 1, 2, 3, 4, dan 5 mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi kita ini bodoh dalam agama ya. Para ulama terdahulu mengingatkan kepada penuntut ilmu untuk senantiasa mencatat faidah-faidah ya. Jadi kalau bisa ya Bapak dan Ibu yang masih bisa kuat megang pulpen dan buku tulisnya dicatat ya. Terkadang kita penyakit penuntut ilmu itu nantilah ya, nanti nggak mau dengar dulu, lihat aja nanti di YouTube ya. Akhirnya berlalunya waktu hari per hari, seminggu minggu, akhirnya Zoom meeting tidak, kemudian nonton YouTube juga hasil rekaman juga tidak, ditambah lagi juga tidak mencatat faedah-faedah yang memang banyak yang bisa kita ambil faedah daripada ustadz-ustadz nanti yang akan disampaikan di Zoom meeting ini ya. Maka seyogianya saya lagi mengingatkan kepada diri saya sendiri, pada jamaah sekalian, dicatat ya, dicatat ya. Sekarang mungkin yang mendengarkan Bapak, kalau Bapak nanti menulis, ibunya lagi sibuk dengan pekerjaan rumahnya, kan bisa dikasih tuh satu sama lain tuh ke anak, ke istri. Ini catatan yang sudah kami dengar, yang sudah ayah dengar semalam Zoom meeting, mohon dibaca atau difotokopi, dicatat, saling tuh murojaah satu sama lain. Itu kan Masya Allah ya. Karena kita manusia adalah, dinamakan manusia adalah insan, manusia, yaitu insan dari kalimat nasia, lupa. Kita tuh sering lupa ya, sering ditumpuk-tumpuk pekerjaan, sering ditumpuk-tumpuk ilmu, akhirnya sering lupa, nggak dicatat dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan ya kedepannya Bapak dan Ibu semangat menuntut ilmunya, kemudian bisa mencatat faedah-faedah daripada ustadz-ustadz yang insya Allah akan ya memberikan ujangannya buat Bapak-Bapak Ibu calon jamaah umroh Ramadan 1447 Hijriah. Nah, next para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dia. Ya, harus dipahami nih. Safar itu melelahkan. Ya, safar itu melelahkan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru qit'atun minal adzab." Safar berpergian itu bagian dari azab. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Ya, safar itu terkadang menghalangi seseorang terganggu dari makan, minum dan tidurnya. Fa idza qada ahadukum nahmatah min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi. Bila seseorang telah menunaikan maksud safarnya, hendaknya ia menyegerakan diri kembali kepada keluarganya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ya, safar itu melelahkan, qit'atun minal azab. Ya, Masya Allah. Saya yakin Bapak dan Ibu yang ikut program umroh ini, saya yakin Ibu Bapak itu orang-orang yang kuat, ya, orang yang siap lelah, orang yang siap menjadikan 10 hari akhir daripada bulan Ramadan bersungguh-sungguh, rela capek, rela lelah. Ya, siapa yang enggak? Siapa sih yang senang safar tuh apa sih?
Siapa sih sebenarnya yang sering safar itu seperti apa gitu? Manusia memang hakikatnya suka safar, tapi safar itu jelas. Di pesawat kita susah tidur, bahkan di pesawat nanti ya ada yang nanti ketika di pesawatnya atau ketika berangkatnya dari Indonesia yang biasanya puasanya cuma 12 jam, nanti mungkin bisa sampai 19 jam, 16 jam, gara-gara waktunya ya lebih lama nanti ketika sampai di Mekah atau Madinah. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa safar itu melelahkan. Ya, bagian daripada azab yang memang terhalang seseorang makan, minum, tidurnya. Maka bila seseorang telah menunaikan maksud safarnya, hendaknya ia menyegerakan diri kembali kepada keluarganya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan agar salalah kita nanti ketika safar bisa menjadikan ibadah dan berkah buat kita semua. Jamaah berkah hidayah sunnah rahimani rahimahullahu jami'ah. Ini dia ya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ja'a fil hadis an Abi Umamah radhiyallahu taala an. Nah, ini sekedar menambahkan ilmu kepada Bapak dan Ibu semua. Ini penting ini. Ya. Mohon maaf ada tolelot apa ini di jalan nih. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu Iya, terganggu. banyak suara-suara Nah, anak kecil ya waktunya. iya, kita di pesantren Pak Harnoto jadi mohon maaf ini lagi Baik, libur baik. anak-anak. Datang dari sebuah hadis dari seorang sahabat yang bernama Umamah radhiyallahu taala anhu bahwasanya inna rojulan sesungguhnya ada seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Inna rojulan qala ya Rasulullah idzan li fi siyahah. Ya, lihat bagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya pengen rekreasi. Izinkan saya untuk berekreasi, bertamasya, siyahah, jalan-jalan. Ya, ini nih hakikat jalan-jalan atau safarnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Rasulullah itu seperti apa? Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna siyahata ummati sesungguhnya tamasyanya, jalan-jalannya, safarnya umatku itu adalah al jihadu fi sabilillah. Ya, jadi sahabat-sahabat Rasulullah dulu tuh safarnya mereka tuh ya jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekarang kita safarnya ya untuk tasliyah saja, untuk membahagiakan diri kita saja. Tapi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai izin kepada Rasulullah untuk diberikan izin, minta izin kepada Rasulullah untuk bisa jalan-jalan, bertamasya dan lain sebagainya untuk menghibur diri. Tapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya rekreasi umatku itu adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wal Hakim bi sanadin sahih. Ya. Dan yang perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwasanya jihad itu para ulama itu membagi dua, ya. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membagi jihad itu ada dua. Yang pertama adalah al-jihadu bi saif wasilah, yaitu jihad dengan pedang, dengan senjata, dengan tombak, dengan panah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama mengatakan bahwa jihad yang kedua adalah bil dalil wal burhan. Jihad dengan dalil dan petunjuk. Maksudnya adalah jihad yang kedua adalah menuntut ilmu. Ya, jadi apa yang sekarang kita lakukan tuh hakikatnya kita tuh jihad juga. Kita tuh menuntut ilmu sekarang untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Apalagi kalau sampai nanti bapak ibu nyatet, kemudian beritahukan kepada anak, istri, kepada saudara-saudara yang lain, maka hakikatnya kita itu juga jihad di jalan Allah. Ya, jihadnya bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, tapi jihad kita sekarang adalah jihad menuntut ilmu dengan dalil. Ya, dengan dalil ya, kemudian kalau kita berjihad dengan ilmu, maka ilmu itu yang akan menjadikan kita pahala di kemudian hari dan menjadi pahala kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dia yang perlu Bapak Ibu jamaah berkah hidayah sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anwa'us safari, macam-macam safar, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa safar itu semuanya baik, belum tentu, ya. Safar itu belum tentu baik, ya. Jadi ulama mengatakan bahwa macam-macam safar itu ada tiga. Yang pertama adalah safar yang tercela, madmum, ya, madmum, safar yang tercela. Yaitu seperti safar dalam rangka niatnya maksiat kepada Allah. Banyak saudara-saudara kita yang jahil, yang tidak berilmu, terkadang safarnya dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya, safarnya ke luar negeri untuk main judi. Safarnya niatnya untuk masuk untuk berzina. Ya, safarnya sengaja dari Jakarta ke Bandung, ke Bogor dan lain sebagainya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sangat dicela oleh para nabi, oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah safar yang terpuji. Nah, ini dia safar untuk kemanfaatan untuk dirinya dan agamanya. Seperti menunaikan haji dan umroh. Nah, ini adalah safar yang mahmud, safar yang terpuji. Ya, manfaat umroh kita, haji kita, berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi, ya, adalah safar yang terpuji. Dan ini yang insya Allah kedepannya kita akan tunaikan safar yang mahmud, safar yang terpuji, yaitu memang safar dalam hal kita beribadah umroh. Nah, sedangkan yang ketiga menurut para ulama, safar yang ketiga adalah safar yang dibolehkan, mubah, seperti safar dalam rangka bekerja, berdagang, dan mencari rezeki. Nah, ini mudah. Ya. Nah, para jamaah berkah hidayah sunnah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Next, ini dia. Mudah-mudahan nanti Pak Harnoto di sesi akhir ada pertanyaan Pak Harnoto ya. Siap, ada Ustaz. Nah, pertanyaan bukan buat dari jamaah ke saya, tapi saya buat pertanyaan buat dari saya buat jamaah. Masya Kira-kira Allah. mereka pada nyatet gak nih ya adab-adab safarnya 1 sampai berapa gitu. Jadi kita tanya, mudah-mudahan Ustadz owner kita Ustadz Abdullah memfasilitasi nih hadiah ya buat para jamaah yang memang mencatat, kemudian apa namanya, jika nanti ada pertanyaan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang tujuan ke depan yang kita tadi sampaikan tentang keutamaan ilmu, adab-adab safar dan lain sebagainya. Adab yang pertama para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dia yang harus kita lakukan pertama kali, yaitu adalah sholat istikharah sebelum berpergian. Ya, bukan hanya umroh, bukan hanya haji, mau silaturahim ke saudara, ke Jawa, ke Sumatera, ke Aceh dan lain sebagainya. Biasakan sholat istikharah dulu sebelum berpergian, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah melakukan sholat sunnah istikharah 2 rakaat, kemudian membaca doa istikharah. Ya, nanti ada ya para ulama ya mengartikan istikharah itu apa sih? Ya, yang dimaksud dengan istikharah adalah tafwidhu amrihi ila rabbihi subhanahu wa ta'ala, yaitu mengembalikan urusannya kepada Allah, kepada Tuhannya. Liyakhtaru lahu fihi khair, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan buatnya. Ya. Jadi sebelum umroh nanti hakikatnya yang harus kita lakukan pertama kali adalah sholat istikharah 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah bahwa perjalanan kita ini adalah semata-mata adalah safarul mahmud, safar yang terpuji, safar yang baik menunaikan ibadah umroh. Umrohnya lagi umroh Ramadan. Maka kita kembalikan kepada Allah, tafwidhu amrina. Tafwidhu amrina, kita kembalikan urusan kita kepada Allah. Ya. Allahumma inni astaghfiruka. Itu Masya Allah doa istikharah. Mudah-mudahan ada jangka waktu sekitar sebulan atau beberapa minggu lagi, nah, harus dihafalin ya doa-doa yang nanti kita akan
lafalkan nanti ketika safar, ketika umroh, ketika di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ketika itikaf, itu harus tuh ya. Jadi yang pertama para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di antara adab-adab safar yang pertama adalah sholat istikharah sebelum berpergian. Next yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya dengan yang pertama, ya sebelum kita safar nanti, ya karena kita safar bukan sehari 2 hari, 22 hari, 21 hari, 18 hari, 17 hari, taubat kepada Allah dari segala macam kemaksiatan, ya taubat kepada Allah dari segala macam kemaksiatan. Bagi seorang yang hendak berpergian jauh, berusaha untuk meminta ampun kepada Allah. Jika ada hak orang lain yang kita zalimi, maka hendaknya mengembalikan barang-barang yang pernah diambil kepada pemiliknya, membayar hutang, menyiapkan nafkah untuk belanja kepada yang wajib diberi nafkah, segera menyelesaikan perjanjian yang diulur-ulur dan menulis wasiat kepada ahli waris dengan dihadiri para saksi, dan meninggalkan uang belanja kepada keluarga, misalkan bapak meninggalkan istri dan anaknya, ya 22 hari THR nggak dikasih, uang belanja istri anak nggak dikasih, wah jangan sampai safar kita yang tadinya safar mahmud akhirnya menjadi safar yang mazmum. Maka tidak boleh para jamaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh, jangan sampai safar kita tidak menjadikan kita akhirnya tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, yaitu taubat kepada Allah dari segala macam kemaksiatan. Yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab yang ketiga yaitu memilih teman perjalanan yang soleh. Mohon maaf para jemaah, saya isi baterai dulu, ini habis baterainya. Nah, memilih teman perjalanan yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Dan bersabarlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore, yuriduna wajhah, yang mereka semata-mata menginginkan wajah Allah, pahala dari Allah. Ya, saya yakin 300 jamaah nanti kita termasuk orang-orang yang soleh, karena niatnya bukan untuk dunia, bukan untuk ria, bukan untuk sum'ah. Ya, kita teman-teman nanti kita akan dipertemukan dengan teman-teman yang soleh, ya teman-teman yang bisa mengajak kita semakin nikmat beribadah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di sini wasbir, sabar. Ya, jamaah misalkan yang 22 hari jumlahnya 70 atau 80 orang. Semua otak kita tuh berbeda-beda. Maka Allah menyuruh kepada kita untuk bersabar kepada teman-teman yang memang menjengkelkan nanti ketika safar. Makanya kan di antara makna safar itu menurut ulama, safar itu kan artinya dalam bahasa tuh wadhoha wan kasyafa, yaitu jelas dan tersingkap. Safar menurut bahasa itu adalah wadhoha wan kasyafa, yaitu jelas dan tersingkap. Maksudnya adalah ketika orang safar itu akan menyingkap kelakuan dan akhlak para musafir yang sebelumnya tak terlihat menjadi nampak. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti safar, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kita ini semuanya mengharapkan wajah Allah, pahala dari Allah. Ya. Sekali lagi kita akan menemukan para jamaah-jamaah yang memang akan membuat kita jengkel. Tapi Allah menyuruh kita untuk bersabar kepada mereka. Mereka juga semata-mata beribadah umroh mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan wajah dari Allah, yaitu mengharapkan surga dari Allah. Ya.
insya Allah para asatidah mutawif nanti ya akan selalu membimbing para jamaah, akan selalu menasehati untuk kita selalu bersabar dalam safar kita dalam ibadah umroh nanti ketika di akhir Ramadan. Itu yang ketiga para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memilih teman perjalanan yang soleh. Yang keempat, di antara adab-adab safar para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah hendaknya tidak sendirian saat bersafar. Ya, dari seorang sahabat bernama Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-musafiru syaitan. Orang yang berkendara sendirian adalah setan. Wal musafirani syaitanan. Orang yang berkendaraan berdua adalah dua syaitan. Wassalasatu raqibun. Orang yang berkendara bertiga, maka itulah orang yang berkendaraan yang benar. Ya, Masya Allah nanti kita bukan sendiri lagi safarnya, tapi pada para jamaah umroh yang sebanyak 300 orang, Insya Allah. Andai kata orang-orang mengetahui akibat dari bersafar, Rasulullah mengatakan, andai kata orang-orang yang mengetahui akibat dari bersafar sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, maka mereka tidak akan bersafar di malam hari sendirian. Ini diantara adab, yaitu hendaknya kita tidak sendirian dalam bersafar. Yang keempat. Yang kelima, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab-adab safar yang kelima adalah mengangkat pemimpin untuk menjadi ketua rombongan dalam safar. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, jika 3 orang keluar berpergian, maka hendaknya mereka mengangkat salah satu dari mereka sebagai ketua rombongan. Ya, alhamdulillah perjalanan kita dikomandai oleh owner kita yang menjadi ketua rombongan kita nanti di Mekah Madinah. Ya, nanti di bawahnya ada para asatid pembimbing. Ya, itu pemimpin. Ya, kemudian nanti ada mutawif juga. Dan ini yang harus ya menjadi bekal bahwa ya ketika safar nanti tidak ada pemimpinnya seperti apa, kebayang seperti apa. Ya, ada pokoknya ketika safar tadi kita sudah singgung bahwasanya safar itu melelahkan. Ya, berapa banyak kemarin ya ketika saya rombongan saya ibadah umrah udah selesai, tinggal pulang di Bandara Jeddah, pada rumah antara ibu-ibu saling berucap ucapan yang nggak baik kita dengar, itu Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita tengahin, kita baikin, kedua akhirnya islah lagi. Jadi jangan dianggap sesuatu safar itu sesuatu yang biasa saja para jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi nanti ketika owner kita ketua rombongan angkatan umrah 1447 Hijriah, Ustaz Abdul Haq memerintahkan kita A, B, C, tugas kita adalah samaan wa ta'atan. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk para sahabatnya untuk menjadi komandan perang. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, untuk selalu taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Nah, jamaah berkah hidayah sunnah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, itu yang kelima. Yang keenam, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ini tidak kalah pentingnya. Ya, yang keenam adalah berpamitan kepada keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan. Ini nih saya minta jamaah ya ketika dianterin sama keluarga dari rumah, ketika ditinggalkan sama keluarga dari bandara, dihafalin doanya. Doa ini nih, doa orang yang berpergian kepada orang yang ditinggal itu seperti apa? Ya, mungkin sebagian kita ada yang sudah hafal, ada Masya Allah nikmatun minallah, nikmatan dari Allah. Kalau seandainya selalu safar, selalu berdoa dengan doa ini nih. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah kalau berpergian selalu berdoa dengan mendoakan orang yang ditinggal. Kepada orang yang ditinggal, astaudi'ullah alladzi la tadhi'u wada'ih. Ya, aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan tersia-sia apa yang dititipkan kepadanya. Ya,
Kadang Masya Allah kita nih safar bukan sehari 2 hari, 22 hari, 20 hari, 18 hari. Kita serahkan dengan membaca doa ini. Kita yakin Allah yang akan menitipkan keluarga kita yang ditinggal. Kasih ya sekali lagi, hafalin doa-doa yang memang menjadi bekal. Ya, bukan hanya umroh doang. Bapak ibu mau keluar kota, meninggalkan anak, meninggalkan istri. Baca doa ini. Saat maaf gak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, ya udah ambil peluk, ambil didoain, aku titipkan kepadamu, aku titipkan kamu kepada Allah ya. Insya Allah Allah tidak akan sia-siakan apa yang dititipkan kepadanya. Ya, bukan melewang aja, pulang-pulang, berangkat-berangkat, cuma bisa mengeluarkan air mata, sedih, tapi kita nggak yakin dengan apa yang kita minta dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keenam para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di antara adab safar adalah berpamitan kepada keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan. Nah ini dia, ya, ya. Nah, orang yang kita tinggalin juga harus baca doa juga, mendoakan kita yang pergi. Nah, seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, wa ayyakula al-mukim lil musafir. Seperti halnya orang yang mukim mendoakan orang yang musafir. Apa doanya? Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khatima amalika. Ya, aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah. Masya Allah, indah sekali Islam ini. Ya, indah sekali bagaimana orang yang berpergian mendoakan orang yang ditinggal, begitu pula orang yang ditinggal meninggal mendoakan orang yang musafir. Dititipkan agama, karena terkadang kita safar itu sesuatu yang tadi Rasulullah bilang, yaitu atau minal azab. Terkadang agama kita tuh dicoba ketika safar itu para jemaah. Agama kita dicoba, amanah kita juga dicoba, ya kan? Nanti itu ketika di masjid apa di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ya, amanah kita tuh dicoba gitu. Kita benar-benar gak, ya, amanah kita yang mereka minta, orang yang kita tinggal itu benar-benar gak kita jalani, ya, sampai wakwatim amalika, sampai apa, sampai terakhir juga, perbuatan yang terakhir juga jangan sampai kita naudzubillah safar kita malah membiarkan diri kita kepada sesuatu yang su'ul khotimah, bukannya husnul khotimah malah su'ul khotimah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang ditinggalkan membaca doa sebagaimana yang ada dalam hadis dengan bacaan yang seperti ini, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ini uridu safaron, ya. Seperti halnya ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Kepengen safar dan meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa. Akhirnya Rasulullah bilang, semoga Allah memberimu bekal takwa dan mengampuni dosamu dan memudahkan kebaikan untukmu dimanapun berada. Ya, bagaimana Rasulullah mengajarkan para sahabatnya ketika orang yang ditinggalkan membaca doa sebagaimana yang ada di dalam hadis ini para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Next, yang ketujuh para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara adat safar yang ketujuh yaitu membaca doa ketika keluar rumah. Ya, sebelum nanti kita berpergian kemana saja, mau umroh, mau haji, mau silaturahim, keluar kota, usahakan selalu membaca doa ketika keluar rumah. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyakula 'inda khurujihi min manzilihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa dengan menyebut nama Allah yang tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah, maka dikatakan kepadanya, kamu akan diberi petunjuk, kamu akan dicukupi kebutuhannya, dan kamu akan dilindungi. Ya, usahakan selalu membaca doa ketika kita hendak keluar rumah. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan petunjuk, akan memberikan semua hal-hal yang memang kita tidak dicukupi. Akhirnya Allah cukupi kebutuhan kita dan Allah juga akan melindungi kita. Kufita wa wukita wa yatanaha inda syaitan, dan juga akan dijaga dari, dilindungi dari syaitan. Nah, masyarakat muslimin berkah hidayah sunnah rahimahni rahimahullah jami'ah. Antara adab safar yang ketujuh adalah membaca doa ketika keluar rumah. Yang kedelapan, nah ini dia yang saya ingatkan lagi para jamaah, ya, mulai dari sekarang, ya, mulai dari sekarang dihafal ini doa, ya, karena kita seorang muslim, ketika kita hendak berdoa kepada Allah, maka hal yang di mana Allah akan menijabah doa kita, maka siogianya bagi seorang muslim tersebut berdoa dengan doa bahasa Arab. Ya, saat udah hafal gimana saat? Insya Allah yang di Garuda, yang di Saudi, Allah travel berkah hidayah sunnah memfasilitasi pesawatnya bukan pesawat odong-odong, pesawatnya yang keren semua, Garuda, Saudi, ya. Nanti akan difasilitasi oleh maskapai doa safar nih yang dituntun oleh, yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ini nih dimaknai, dipahami, diyakini dengan kita membaca doa ini, masya Allah. Apa yang doa yang selalu diajarkan oleh Rasulullah ketika safar? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Biasanya kita ini cuma hafal sampai lamun qalibun. Biasanya, ya, masih ada waktu beberapa minggu ini nih, beberapa bulan ke depan. Ya hafalin doanya bukan sampai lamun qalibun saja, tapi baca doa yang lain juga. Allahumma inna nas'aluka fis safarina hadza albirra wat taqwa. Ya, sesungguhnya ya Allah kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini. Ya. Jadi awalnya kita minta takwa, awalnya kita minta kebaikan. Jadi sekali lagi saya pahamkan kepada para jamaah, safar itu adalah awal kita untuk beribadah kepada Allah. Gimana kita mau diterima ibadah umrah kita? Gimana kita mau diterima ibadah itikaf kita? Tapi kalau kita awalnya tidak minta kebaikan, tidak minta ketakwaan, minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sia-sianya doa ini yang wajib kita hafal. Karena nanti perjalanannya dari Indonesia ke Saudi, Saudi Indonesia, dari Mekah Madinah, dari Madinah ke Mekah, ya, nanti naik kereta cepat juga diajarkan juga, ada juga doanya. Jadi kalau kita bisa baca doa dengan khusyuk, dengan mengkhusyukkan doa kita kepada Allah, Insya Allah itu lebih nikmat para jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal amali matardo. Ya, kami mohon perbuatan yang membuatmu ridho. Jangan sampai safar umroh kita ini Allah nggak ridho. Aduh, nauzubillah semua. Allahumma hawin alaina safarona haza. Kata Allah. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami dan dekatkanlah jaraknya kepada kami. Waqwi anna bu'dah. Ya, walaupun 9 jam, walaupun 11 jam perjalanan, tapi dibuat dekat sama Allah. Allahumma anta sahibu fis safari. Ya Allah, engkaulah teman dalam perjalanan dan yang mengurus keluargaku. Wah, doa lagi untuk keluarga yang ditinggalkan. Allahumma anta sahibu fis safari wa khalifatu fil ahl. Allahumma ini a'udzubika min wa'sa'i safar. Ini doanya juga nih, Masya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam berpergian. Min wa'sa'i safar. Ya. Lelah, safar itu lelah. Tapi kalau kita baca doa ini, maka Allah akan hilangkan lelah kita. Min wa'sa'is safari wa kabatil manzari. Pemandangan yang menyedihkan. Wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga. Ya. Kalau kita renungi doa ini, Masya Allah, begitu padatnya doa yang diajarkan Rasulullah ketika safar. Ya. Maka siapnya para jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu
bisa seyogianya, semampunya untuk menghafalkan doa ini. Barakallahu fikum. Next yang ke-9 para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa ketika dalam perjalanan. Ya, memperbanyak doa ketika dalam perjalanan. Ingat juga hadis ini dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah sudah awat, ada 3 doa yang pasti dikabulkan. Mustajabat la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi. Doanya musafir kita nih bapak dan ibu nanti, ya. Jadi ketika di pesawat sudah baca doa safar, ya. Kalau memang lelah tidur. Tapi kan terkadang cobaan kita, aduh 9 jam di pesawat, akhirnya di Garuda atau di Saudi buka-buka film-film, buka-buka video-video yang gak bermanfaat. Waduh, sayang. Ingat hadis ini, ya, di dalam perjalanan harus benar-benar selalu berdoa sama Allah. Rabbi firli, Rabbi firli. Ya, mudah-mudahan doanya para musafir insya Allah tidak dijabah sama Allah, akan tetapi Allah akan dijabah. Amin ya rabbal alamin. Next yang ke-10 para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya di antara adab safar adalah bertakbir ketika sedang dalam mendaki dan bertasbih subhanallah ketika dalam menurun. Ya, apalagi nanti kita nih apa namanya? Ketika naik ke second mezzanine tempat itikaf, ya, pikir kita jangan sampai ditinggal Allahu Akbar sambil naik lift, sambil naik apa namanya? Tangga jalan. Ya, jangan disia-siakan setiap detik, setiap jam kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya menanjak, ketika berjalan menanjak mengucapkan takbir Allahu Akbar, dan apabila jalan menurun membaca tasbih. Yang ke-10, yang ke-11 para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang sangat diberikan kemudahan buat kita semuanya. Di antara adab safar dibolehkan kita menjamak dan mengqashar salat, ya, dibolehkan menjamak dan mengqashar salat. Nah, kemudian di antara adab safar yang ke-12 para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-12 adalah segera pulang jika urusan sudah selesai. Ya, ini tadi yang hadis pertama, ya, as-safaru qit'atun minal adab yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi. Hendaklah ia menyegerakan diri kembali kepada keluarganya. Ya. Yang ke-13 para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-13 adalah salat 2 rakaat saat pulang safar. Ini di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin, ya, beliau jika pulang dari safar, bada abil masjid, beliau mendahulukan masuk masjid, faroka'a fihi raka'atain, kemudian Rasulullah salat 2 rakaat di masjid kemudian duduk. Ya, adabnya, ya, nanti kita ketika sampai di mana? Di Indonesia habis umroh, ya, kita carilah musola-musola, kita berdoa kepada Allah, min babi tahaddus bi ni'mah, Allah telah mudahkan kepada kita sampai Indonesia kemudian sholat 2 rakaat yang disunahkan, yang diperintahkan juga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ke-14 para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ke-14 adalah di antara adab safar memberitahukan terlebih dahulu kedatangannya kepada keluarga. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarang seseorang untuk mengetuk pintu rumah keluarganya pada waktu malam hari. Rasulullah SAW tidak pernah mengetuk pintu rumah keluarganya, tidak pula masuk ke rumah setelah pulang dari berpergian, kecuali pada hari-hari atau sore hari. Itu yang ke-14 para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Next yang ke-15 di antara adab-adab safar para jemaah yaitu membaca doa pulang safar. Nah, ini nih, yang kita sering lalai juga nih. Biasanya nanti ketika kita sudah di pesawat, ya,
hendak pulang ke negeri kita tercinta yaitu Indonesia, biasanya ada tambahannya di pesawat tuh, ya, di Saudi atau di Garuda. Ya, ini doa ini juga yang harus kita hafalin juga, ya. Doanya sama seperti saat akan safar yang tadi sebelumnya, Allahumma anta sahibu fis safar, kemudian ditambah dengan ini, aibuna taibuna li rabbina hamidun, ya, kami kembali dengan bertobat, tetap beribadah dan selalu memuji kepada Rabb kami. Ini tambahan daripada doa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ila akhirih, sampai akhirnya, kemudian nanti ditambahin dengan kalimat ini. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Next yang ke-16. Nah, ini juga nih di antara adab, di antara banyak yang tidak apa namanya? Uh, yang kita terkadang tidak tahu juga ya, atau sebagian kita juga sudah tahu, alhamdulillah, bahwa Nabi ketika selesai daripada safar membuat acara makan-makan setelah safar, ya. Terdapat dalam hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, beliau menyembelih onta atau sapi betina untuk para sahabat dan keluarganya. Ini diantara adab ketika kita sudah sampai ke negeri kita Indonesia, kemudian kita sholat 2 rakaat sebelumnya, kemudian kita misalkan ingin bersilaturahim kepada saudara-saudara kita, maka siapnya kita membuat makanan kepada saudara-saudara kita tersebut agar terjalin ukhuwah Islamiyah, silaturahimnya semakin dekat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jazakumullahu khairan. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Insya Allah nanti saya kirim file ini kepada Pak Harnoto, bisa dikirim ke grup. Ya, mudah-mudahan bisa dijadikan bekal buat Bapak Ibu membekali, ya, bagaimana ada safar dan doa-doa safar yang harus kita hafalkan, yang harus kita pahami agar ibadah safar kita bukan ibadah safar yang madmum, yang tercela, melainkan yang kita dapatkan adalah safar mahmud, safar kebaikan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebaikan buat kita semua. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Ari Afriansyah yang telah memberikan materi kita malam ini. Alhamdulillah, insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak masih ini ya, tidak ngantuk ya, insya Allah ya. Semoga dapat, Kalau saya bilang udah ngantuk, Pak. semoga menyimak dengan baik dan semoga dicatat juga. Karena nanti ini sesinya Ustadz mau nanya jamaah atau jamaah bertanya nih Ustadz Ari, kira-kira nih. Kalau saya inginnya bertanya, Tapi ini kalau kita saya kita jawab dulu, ada pertanyaan sedikit ya mungkin ya. biar nanti tanya jawab sama Ustadz Abdullah Roy. Ini ini ada pertanyaan di chat dulu, kita jawab dulu atau gimana? Kita jawab dulu ya, ada pertanyaan di chat ya. Apa tuh, Pak? Ya, baik Bapak Ibu, karena di chat sudah ada yang bertanya, coba kita bacakan dulu. Nanti insya Allah Bapak Ibu jamaah semua siap-siap, nanti akan ada pertanyaan dari Ustadz Ari. Nanti siapa nih yang mencatat nih pasti bisa menjawab insya Allah nih. Yang menyimak tidak ngantuk insya Allah bisa menjawab. Baik, kita bacakan dulu pertanyaan dari chat kali ini sebentar. Baik, kita jawab pertanyaan pertama dari Ibu Fitri atau Aris. Ya, saya ulang lagi pertanyaannya dari Ibu Fitri atau Aris. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bolehkah menjamak sholat apabila jarak perjalanan mendekati 80 km? Ustadz, tafadhol Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Syukran Ibu atas pertanyaannya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya di sini khilaf ulama, ya, berkaitan tentang jarak safar, dibolehkannya mengqashar atau menjamak sholat. Ada yang mengatakan bahwasanya, ya, ulama mengatakan bahwa di antaranya, ya, ada yang mengatakan bahwa 84 atau 80 kilometer itu sudah dibolehkan menjamak sholat atau mengqashar dan menjamak sholat. Ya,
Di sini para hilaf ulama juga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, para ulama-ulama yang lain, ada yang pertama menurut pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, ya, itu jaraknya ya kurang lebih 80 kilometer. Itu sudah dibolehkan. Ada yang mengatakan 4 hari, 3 hari, jangan lebih dari 4 hari, jangan lebih daripada 3 hari. Ya. Sedangkan menurut Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dengan Imam Az-Zahiri juga mengatakan, ya itu tergantung lingkungan, ya, kebiasaan orang-orang. Misalkan ya kita, misalkan dari Bogor, saya nih dari Kerawang ke Jakarta, ya itu termasuk menurut keadaan orang-orang sekitar itu termasuk safar, maka sudah dibolehkan untuk mengqashar sholat dan menjamak sholat. Ya, tapi kebanyakan daripada jumhur ulama, ya, di antara banyak-banyak khilaf, bahwasanya yang menjadi tolak ukurnya adalah ketika safar sudah melebihi daripada 80 kilometer. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Syukron Ustadz Ari Afriansah atas jawabannya. Semoga pertanyaan Ibu Fitri terjawab ya Ibu ya. Nah, ini kita lanjut pertanyaan kedua dulu. Ustadz, dari Ibu Yasmin, Assalamualaikum Ustadz, izin tanya, bila tak bulan puasa, acara makan-makannya sebelum berangkat umroh kah? Ya, syukran. Betul. Bila uh, di antara sunnah Rasulullah tadi yang disampaikan, yang terakhir adalah Rasulullah ketika sudah sampai perjalanan ke Madinah, kemudian Rasulullah menyembelih onta ataupun kambing buat sahabat-sahabatnya. Ya, seandainya makan-makannya sebelum berangkat umroh, siogianya jangan sampai kita lakukan. Kita mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau Rasulullah itu ketika safar, yaitu ketika beliau dari luar keluar daripada Madinah, kemudian sampai Madinah, baru Rasulullah menyiapkan makanan dan menyembelih onta ataupun kambing buat sahabat-sahabat dan keluarganya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi terkadang ibu, bapak, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya kalau memang niatnya dalam hal ini adalah untuk, ya, memberikan makan, misalkan kita kan puasa, dalam keadaan puasa, kemudian memberikan makan kepada orang puasa, mata-mata seperti mengharapkan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, maka ini juga dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terkadang ada sebagian para jamaah yang menjaga banget gitu ya sikap daripada sikap ria ataupun sum'ah. Ya, mereka mengupayakan dirinya itu safar di bulan Ramadan atau umroh itu nggak mau orang-orang tuh tahu gitu. Takut kalau timbul di hatinya yaitu sifat ingin dilihat, ingin didengar. Kemudian ya terkadang kan manusia ucapan-ucapannya Masya Allah ya Bapak Ibu bisa umroh Ramadan, biayanya mahal segala macam. Akhirnya timbul apa namanya, timbul hati ini menjadi penyakit buat dirinya tersebut, kemudian menyebabkan jatuh kita dalam permasalahan ria ataupun sum'ah. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Baik, Ustadz, syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan Ibu Yasmin terjawab. Ya, kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Asiana Febri. Bagaimana jika pulang safar sholatnya di waktu yang terlarang untuk sholat, semisal sebelum terbenam matahari? Fadul, Ustaz. Nah, nah, jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang di sini kan sholat sunnah itu ada mutlak, ada muqayyad, ya. Ada mutlak, ada muqayyad. Mutlak itu kan memang niatnya kita memang sunnah sholat sunnah 2 rakaat, ya. Nah, kalau yang muqayyad itu memang sesuatu yang dikaitkan dengan sholat-sholat yang memang dilarang oleh Rasulullah SAW ketika misalkan tadi diantaranya adalah terbenam matahari. Nah, di sini hadis Rasulullah yang tadi disebutkan bahwa Rasulullah ketika sampai itu langsung mengerjakan sholat sunnah mutlak, ya, sunnah mutlak sholat 2 rakaat, ya, maka ini dibolehkan, ya, kalau memang ya tadi saya bilang ketika Rasulullah sampai beliau mencari masjid, dari musola, kemudian sholat 2 rakaat. Di sini tidak disebutkan bahwa eh, waktu-waktunya kapan, tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Allah Taala alam bisawab. Ya, baik Ustaz. Syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan Bapak Adriana Febri terjawab.
Kita langsung saja untuk menyingkat waktu. Bismillah. Ustadz, untuk grup yang ke Madinah dulu berangkat jam 9 pagi sampai sana jam 4 sore waktu Madinah. Maghrib kurang lebih jam 11 malam waktu Indonesia. Apakah lebih baik ambil ruksoh langsung setelah take off pesawat atau lebih baik berusaha saum dulu semampunya? Pada Ustadz. Oh iya, syukran barakallahu fikum Bapak. Kembali lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada apa yang menjadi dasar hukum kita dalam beribadah, ya, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kalau memang waktu puasanya tambah dan Bapak merasa diri Bapak itu nggak sanggup untuk berpuasa lebih daripada 12 jam atau 11 jam, maka ambil rukhsah, nggak apa-apa dibatalkan puasanya, ya, tidak apa-apa, ya. Langsung setelah take off pesawat lalu berusaha saum dulu semampunya. Ya, kalau memang tadi saya bilang berkaitan dengan ibadah, kita harus mengambil ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, Allah tuh tidak membebani seseorang itu dalam beribadah. Apalagi ya kita jelas tahu dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin untuk berpuasa. Di situ kan ada pengecualiannya, yaitu sakit, ya. Kemudian orang yang safar, fa'iddatun min ayamin ukhra, maka boleh diganti di hari-hari lain. Ya, apalagi jangan sampai dipaksakan. Ya, kadang kan kita malas untuk apa? Untuk mengkodok atau mengganti di hari Syawalnya, akhirnya kita paksain, tapi berakibat kepada kesehatan bapak dan ibu, ya itu tidak baik juga, ya. Jangan sampai dipaksain, akhirnya qadarullah di sana sakit, dan naudzubillah la qadarullah, ya, mudah-mudahan ibu dan bapak sehat semuanya bisa sampai melengkapi ibadah, yaitu 10 hari terakhir di Masjidil Haram. Allah taala alam bisawab. Ya. Baik, syukur Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga pertanyaan Bapak Ibu tadi terjawab ya. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Yomi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, sebelum berangkat umroh apakah harus berpamitan ke tetangga atau teman-teman? Dikhawatirkan timbul perasaan ria. Pada Nah, Ustadz. tadi, nah, Pak Harnoto, syukran barakallah, Pak Yomi. Jadi yang tadi saya sampaikan kan, terkadang tingkat tingkat keimanan seseorang itu berbeda-beda. Tingkat keimanan seseorang itu berbeda-beda. Kita tuh manusia itu hubbul mad, kalau kata para ulama tuh manusia itu condong menyukai pujian-pujian, suka dengan pujian manusia itu. Kalau menurut saya sendiri, ya, kalau memang ibu dan bapak bisa menangkal daripada hati yang kurang sehat itu, yaitu penyakit hati, dengan niat memang berpamitan kepada tetangga, kemudian hati bapak tidak tercampur di dalamnya sikap pria, maka itu boleh kan, tafadhol, tidak mengapa. Tapi kalau memang ya hati kita ini lemah, hati kita ini terkadang tadi saya bilang manusia memang condong kepada suka dengan pujian, ya karena tadi saya bilang ibadah umroh Ramadan itu ibadah yang bukan bukan dengan biaya yang kecil gitu loh. Orang-orang tuh mikir tuh kita yang umroh Ramadan tuh orang-orang kaya yang memang semuanya tuh mereka tahu pesawat, hotel itu naik berkali-kali lipat gitu, dan mereka tahu bahwa itu adalah mereka adalah orang-orang yang memang inginnya tuh eh, memang bukan orang biasa yang bisa umroh di akhir Ramadan itu. Tapi ada juga jamaah yang saya temuin, alumni-alumni jamaah berkah hidayah sunnah, masya Allah, 2 tahun sekali umroh itu ngumpulin duitnya selama 2 tahun gitu untuk bisa umroh di akhir Ramadan gitu. Ada yang setahun sekali uang pensiunannya disimpan untuk bisa umroh di akhir Ramadan. Nah, khawatir terkadang tadi sikap kita, hati kita ini lemah, kemudian orang-orang, ya kan, innal kalam la saharat gitu.
kalau kata sebagian ulama tuh mengatakan bahwa terkadang tuh omongan seseorang tuh bikin seseorang tuh yang tadinya nggak ada sikap pria, nggak pengen sum'ah, tapi omongan-omongan mereka tuh yang bikin manusia tuh jadi terlena dengan ucapan-ucapannya. Ya, maka kembali lagi kepada bapak dan ibu, apakah bisa atau tidak, kembali kepada bapak dan baiknya, ahsannya, baiknya kalau memang hati kita lemah, ya kembali lagi, ya kita eh, tidak berpamaitan kepada mereka juga tidak masalah, ya. Apalagi sekarang dimudahkan dengan WA, dengan apa di grup, ya. Boleh aja mohon doanya semoga diberikan kesehatan, itu cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada sifat-sifat yang hati yang kurang baik. Allah Taala alam bisawab. Baik, syukron jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Yomi sudah terjawab dengan baik ya. Kita baca satu kali lagi nih, Bapak Ibu. Nanti setelah ini Ustadz Ari akan mengajukan pertanyaan. Siap-siap ya Bapak Ibu ya. Ya Pertanyaan cukup berikut ini terakhir Pak. terakhir ya. Terakhir dari Vivo Ibu Asih. Assalamualaikum Ustadz. Bekal apa saja yang dibawa saat safar? Bekal apa nih Ustadz nih? Bekal apa saja yang dibawa saat safar? Ya tadi Bapak dan Ibu ya, dipahami saja itu doa safar. Ya, doa safar itu Masya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-birra wa taqwa. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah kebaikan dan ketakwaan. Hadis ini selaras dengan ayat Al-Quran juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, sesungguhnya takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Dan takwa sudah kita maklumi bahwasanya menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu saja. Ya, dengan bertakwa kita kepada Allah, maka kita semakin dijaga sama Allah. Dan tadi saya bilang ketika di pesawat, kita pengen di pesawat tuh kita bernilai ibadah, akhirnya kita tutup tuh benar-benar tuh video atau TV yang ada di depan kita. Kerjaan kita cuma zikir bosan baca Quran, capek tidur. Ya, begitu pula nanti ketika sampai misalkan dari Jeddah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, ya apa YouTube tuh, aduh ditinggalkan dulu deh. Ya, perbanyak zikir, apalagi kita di sana di bulan Ramadan, maka perbanyak doa itu lebih utama daripada melakukan perbuatan yang sia-sia. Allah Taala alam bis. So, Ya, next, kemudian pertanyaan Bapak, ya, Ibu. betul Ustadz. Nah, sebutkan Bapak dan Ibu 5 saja adab-adab safar dari 1 sampai 5. Pak Harnoto yang menjadi juri. Langsung tadi yang pertama itu Presiden Ibu Priska Wijaya, Fadol. Ibu Priska Wijaya atau Bapak ini. Langsung open mic. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Priskal Ustad dari Sukabumi. Ya. Masya Allah. Yang pertama adab-adab safar yaitu sholat istikharah sebelum berpergian. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat sebelum safar dan membaca doa safar. Masya Allah. Yang kedua, taubat kepada Allah dari segala macam kemaksiatan, meminta ampun kepada Allah jika ada hak, maka selesaikan, seperti membayar hutang, memberi nafkah, atau memberikan uang belanja kepada istri, dan menulis wasiat. Masya Allah. Next, yang ketiga Pak. Yang ketiga, memilih teman perjalanan yang soleh. Karena sudah dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Aywa, kita ini akan bertemu dengan teman-teman yang beragam. Ada yang menjengkelkan, ada yang baik. Maka kita harus memilih teman yang saleh, yang niatnya yang memang bukan untuk dunia, bukan untuk pria ataupun sum'ah. Masya Allah. Karena safar ini menurut bahasa yang telah Ustadz jelaskan yaitu jelas dan nampak. Maka ketika safar kita akan terlihat jelas mana temannya gitu kan. Mana teman apa karakter teman-teman kita gitu ketika safar. Allah. Terus yang keempat, tidak sendirian ketika bersafar. Orang yang berkendara sendirian yaitu
syaiton. Orang yang berkendara berdua adalah syaiton. Dan orang yang berkendara bertiga inilah yang benar. Masya Allah. Terus yang kelima Ustadz, Ya. mengangkat pemimpin atau menjadikan salah satu pemimpin dari ketika mau bersafar. Seperti yang Ustadz jelaskan dalam safar kita, insya Allah Ustadz Abdul Haq yang menjadikan pemimpin kita ketika safar dalam rombongan. Mungkin itu Ustadz. Allah. Mumtaz. Oke, dicatat Pak Harnoto. Luar Siap. biasa. Ustadz Abdul Haq ada ini di sini. Jazakallah khair Ustadz. Iya. Hadir, Ada. Ustaz. Oh, apa nih hadiahnya? Diskon Nanti karena Pak Priskal yang jawab jadi kasih Rombi lah. Panitia. Syukran Ustadz. Syukran. Insyaallah. Mumtaz. Oke, yang terakhir ya. Sebutkan dari 6 sampai 10. 6 sampai 10. Tafadhol di antara adab-adab safar. Dari tadi sih ini Bapak Nuk tadi sih sudah ini ya, sudah resen ya. Mau jawab nggak? Bapak Nuk, Fadol. Open mic. Oh, Bapak Nuk sepertinya tidak open mic. Kita ganti ke Ibu Indah Utami, Fadol. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Assalamualaikum. ini semua Ustadz? Ya, Fadol Bu, dari 6 sampai 10 Bu. Oke. Bismillah. Yang keenam, berpamitan. Yang ketujuh, membaca doa keluar rumah. Oke, Yang kedelapan, membaca doa berkendara dan doa safar. Masya Allah. Yang kesembilan, memperbanyak doa dalam perjalanan. Ayo, benar. Terakhir Bu, 10, bertakbir. ketika Ke-11, jalanan menanjak. oke menanjak. Kemudian, Ke-11, ya. membolehkan jamak dan qasar sholat. Oke, cukup Ibu. Masya Allah. Mumtaz, jazakillahi khairan. Barakallahu fiik. Oke, cukup Pak Harnoto. Ya. Cukup 2 pertanyaan, Ustaz? Cukup. Cukup, Nanti Masya Allah. Ustaz Abdul Haq rugi nanti. Ini yang kedua Ini dikasih. hadiahnya buat ini keluarga Bu Ina Utami ya sama lah. Nanti dikasih buat Ajam aja. Oh, Rombi. Masya Allah. Masya Oh, Allah. buat Ajam Kalimantan. Masya Allah. Syukran Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya. Oke, syukur Pak Harnoto. Barakallahu fiik. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu. Sesi tanya jawab, jamaah bertanya juga sudah. Ustadz Ari mengajukan pertanyaan juga sudah. Jadi sesi terakhir yaitu penutupan. Tapi sebelum saya tutup, Ustadz Abdul Aknuh ada yang mau ditambahkan atau sampaikan? Terakhir? Baik, Mas Har, terima kasih. Mungkin ada beberapa hal yang perlu Anda sampaikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wassahabi ajmain amma ba'd. Kepada Bapak dan Ibu, calon tamu Allah, bagi Bapak Ibu yang belum menyerahkan dokumen, khususnya dokumen paspor ya, paspor yang utama, kami harapkan segera menyerahkan atau mengirimkan lewat WA ya, untuk scan paspornya. Dan bagi Bapak Ibu yang paspornya sudah tidak digunakan untuk perjalanan dinas ke luar negeri, mungkin bisa diserahkan paspornya ke kami agar kami bisa persiapkan untuk nanti keperluan pemisahan ya, visa umroh. Dan juga kita sudah mulai isu tiket kereta cepat, jadi mohon kepada Bapak Ibu semuanya data paspornya segera diserahkan kami. Barakallahu fikum. Itu saja Mas Harto. wabarakatuh. Baik, Ustadz Abdul Aknuh. Syukron atas pemberitahuan informasinya. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa segera menyelesaikan tanggung jawabnya, tugas-tugasnya untuk menyerahkan paspor ya Bapak Ibu ya, supaya kami lekas bisa memproses lebih lanjut ya. Untuk Ustadz Arya Friansah, sebelum kami tutup, apakah ada yang mau disampaikan closing statement? Cukup Ustaz. Fadhol. Sudah malam. Cukup Sudah ya. kelewatan batas. Ya, iya. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, terima kasih semuanya sudah ikut hadir di Zoom meeting dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan materi fikih safar oleh Ustadz Ari Afriansah, LC, Hafizahullah, bisa bermanfaat untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semuanya Allah berikan kemudahan, kesehatan,
sampai nanti berangkat ibadah umroh sampai selesai dan kembali ke tanah air. Sampai bertemu lagi di Zoom meeting selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Hari Ahad besok tanggal 11 Januari waktu masih sama seperti malam ini dengan tema, nah ini temanya nih besok insya Allah sangat bermanfaat juga nih Bapak Ibu nih, yaitu kesehatan umroh Ramadan dengan pemateri yaitu Dr. Zamroni SP USH CMC CMED. Wah ini Masya Allah banyak sekali nih titelnya nih. Jangan dilewatkan Bapak Ibu ya besok hari Ahad malam ya. Baik, kami pamit undur diri malam ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz Ari, Waalaikumsalam syukran para warahmatullahi jamaah. wabarakatuh. Izin tutup ya. Jazakallah khairan Ustaz Ari. Wa iyyakum. Izin baik. Insya Allah syukron mendampingi. Afwan, Pak. Barakallahu fiik. Ya, izin tutup ya Bapak Ibu ya.